Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Samsul Bahri, dosen dari program studi S1 Biologi Fakultas Ilmu Hayati Universitas Pahlawan Tuanku Tangguhsai. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya akan ambil adalah mata kuliah inti dalam program studi biologi, yaitu mata kuliah biodiversitas. Kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Mata kuliah disampaikan dengan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan case study dalam proses pembelajaran baik secara offline maupun online. Deskripsi mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana pengetahuan biodiversitas, implementasinya untuk mengatasi tantangan ekologi yang bersifat global yang mencakup pengertian dan peran penting biodiversitas, perspektif global biodiversitas, konsekuensi dan perubahan biodiversitas, hotspot, mega biodiversitas, dan diversitas di Indonesia. Kemudian, isu atau kasus terkait ancaman terhadap biodiversitas di Indonesia dan dihubungkan juga etika dan konvensi biodiversitas. Perkuliahan ini akan disampaikan melalui diskusi, presentasi, dan penugasan oleh mahasiswa nantinya. CPL dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip biologi, sumber daya hayati, dan lingkungan. Mahasiswa mampu mengaplikasikan bidang ilmu biologi dalam menyelesaikan permasalahan di bidang biodiversitas dan lingkungan, serta dapat mengeksplorasi bidang bioprospeksi dengan memanfaatkan ilmu bioteknologi modern agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk CPMK dari mata kuliah ini yaitu pertama, memahami peran penting biodiversitas dari berbagai perspektif. Yang kedua, memahami bagaimana biodiversitas global, krisis punah, endemik, dan hotspot. Yang ketiga, memahami bagaimana mega biodiversitas, biodiversitas Indonesia, dan keterkaitan kearifan lokal dengan biodiversitas. Yang keempat, memahami Indonesia sebagai hotspot biodiversitas dan konsekuensi dan perubahan biodiversitas. Yang kelima, menganalisis strategi keanekaragaman hayati dan kajian hasil investigasi biodiversitas lokal. Dalam mata kuliah ini, kami memiliki pokok pembahasan yang menarik, tidak hanya menjelaskan teori yang ada sejak lama, namun kami juga memadukan dengan perkembangan zaman saat ini. Pokok pembahasan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, yaitu pengertian diversitas tingkat gen, spesies, dan ekosistem, peran penting ekosistem, peran biodiversitas dari berbagai perspektif, biodiversitas global dan krisis punah, endemik dan hotspot biodiversitas, mega biodiversitas, biodiversitas Indonesia, keterkaitan kearifan lokal dengan biodiversitas Indonesia sebagai hotspot biodiversitas, konsekuensi dan perubahan biodiversitas, strategi keanekaragaman hayati, dan kajian hasil investigasi biodiversitas lokal. Dalam mata kuliah ini kita tentunya menggunakan referensi baik secara nasional maupun internasional. Di antaranya ada Sutarno tahun 2014 dengan judul Buku Biodiversitas Indonesia, Upaya Penurunan Pengelolaan untuk Menyambut Kemandirian Bangsa. Yang kedua, ada Viton et al. Yang diterbitkan oleh Environmental Education Modul oleh UNESCO. Yang ketiga, ada Myers tahun 2000 mengenai tentang biodiversitas hotspot for conservation priority yang diterbitkan oleh Nature.
Sedangkan untuk referensi pendukung dalam mata kuliah ini kita ambil juga dari berbagai jurnal, artikel ataupun media yang berhubungan dengan mata kuliah ini. Di antaranya ada beberapa jurnal-jurnal nasional dan internasional yang kita gunakan dalam mata kuliah pembelajaran biodiversitas, sehingga mata kuliah biodiversitas ini bisa mampu dipahami oleh mahasiswa itu sendiri. Selain itu juga pembelajaran dapat diakses melalui internet, yaitu Google Scholar Dosen, di mana jurnal nasional dan internasional yang sudah dipublikasi oleh dosen bisa dipelajari juga oleh mahasiswa, karena tulisan dari dosen juga berkaitan dengan mata kuliah ini secara biodiversitas. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengakses YouTube dosen dengan melihat dosen saat di lapangan melaksanakan kegiatan penelitian. Dalam mata kuliah ini, aspek penilaian yaitu dilihat dari kehadiran 15%, tugas individu 10%, tugas kelompok 10%, UTS 25%, dan UAS 40%. Tentunya ada kuis juga kita nilai sebagai tambahan dalam penilaian ini. Untuk itu, kita akan melihat video pembelajaran berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apakah semuanya sehat? Sehat. Sudah bisa mengikuti mata kuliah hari ini? Insyaallah sehat. Pertanyaan saya, ada nggak yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Oke, ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ya, dari mahasiswa, izinkan kita dulu berdoa sesuai percayaan dan menurut percayaan kita masing-masing. Mungkin berdoa dimulai. Silakan. Berdoa selesai. Oke. Jadi adik sekalian, sebelum kita masuk mata kuliah, sebenarnya saya harus mengingatkan lagi atau mereview ulang lagi kembali, ya, apa yang kita sudah pelajari sebelumnya, ya. Nah, pada hari ini kita masuk mata kuliah di universitas. Setidaknya mungkin ada yang bisa bantu saya, mahasiswa yang masih mengingat apa itu di universitas. Silakan. Oke, silakan saudara Meta. Apa itu biodiversitas? Biodiversitas yaitu variasi kehidupan di bumi. Dimulai dari gen hingga ekosistem. Oke, jadi biodiversitas itu adalah kehidupan di bumi yang dilihat dari gen sampai ekosistem. Ya, jadi hari itu kita belajar mengenai tentang biodiversitas. Tetapi kita ketahui untuk lebih jauh lagi bahwa biodiversitas tersusun atas komponen-komponen utama. Biasanya dibilang keanekaragaman hayati, ya, penyusunnya. Ada yang bisa tahu apa penyusun utamanya? Oke, silakan, Firdaus. Yang pertama adalah keanekaragaman genetik, Ya, kedua keanekaragaman spesies, Oke. dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Oke, baik, terima kasih. Cukup. Alhamdulillah, jadi hari ini saya mereview, artinya adik-adik masih mengingat mata kuliah atau pembelajaran sebelumnya. Tetapi sebelum kita masuk, saya harus absen dulu, ya, supaya adik-adik sekalian mahasiswa bisa saya tahu ada yang sakit ataupun yang tidak masuk hari ini, ya. Oke, mungkin saya akan absen, ya. Yang pertama, mungkin Rahmat Randy hadir? Oke. Firdaus? Oke. Kemudian ada Putri Sulidiati hadir? Iya. Oke, jadi kalau dilihat sebenarnya saya tidak perlu lagi absen sampai selesai, karena sebenarnya orang-orangnya saya sudah tahu. Hanya saya ingin tahu, karena biasanya ada mahasiswa itu kadang-kadang tidak hadir, bilang hadir, ya. Makanya dalam hal ini saya sudah tahu sebenarnya kalian sudah pada hadir, ada juga yang hadir. Jadi untuk masuk mata kuliah kita langsung aja. Tapi pada dasarnya kita sebelum masuk kita harus melihat dulu RPS, ya, karena terpenting RPS itu supaya ketika kita belajar itu tidak kemana-mana, ya. Nah, jadi hari ini mungkin saya akan sedikit menunjukkan RPS kita mengenai tentang biodiversitas. Jadi pertemuan sebelumnya kita memang sudah membahas mengenai tentang apa itu biodiversitas, ya.
apa itu biodiversitas secara tingkat gen, kemudian ada tingkat spesies, ekosistem. Ya, hari ini mungkin kita akan memperlihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi mengenai tentang biodiversitas ini. Ya, jadi saya akan coba tunjukkan kira-kira bagaimana gambaran dari biodiversitas tersebut. Ya, mudah-mudahan adik-adik sekalian semangat ya di siang hari ini supaya transfer ilmu ini bisa terbagi kepada adik-adik sekalian. Mungkin saya akan tunjukkan sedikit mungkin. Jadi ini ya seperti yang disebutkan tadi Pak Firdaus itu bahwa komponen biodiversitas itu sudah ada keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies dan keanekaragaman ekosistem. Oke, mungkin hari ini kita akan melihat bagaimana pola dan proses biodiversitas. Sekarang ada 3 pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, berapa besar biodiversitas di dunia? Mungkin sudah ada yang pernah membaca atau pernah melihat atau bahkan mungkin pernah lihat di media sosial atau di mana, mungkin ada yang bisa bantu, silakan. Kemudian kedua, apakah biodiversitas di setiap negara sama? Yang ketiga, bagaimana proses terbentuknya biodiversitas? Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang bisa bantu saya? Satu saja dari pertanyaan ini, siapa yang bisa menjawab? Rahmat Reni mungkin bisa. Apakah biodiversitas di setiap negara sama? Tidak, Pak. Tidak. Kira-kira kenapa tidak? Yang menyebabkan sehingga tidak sama katanya. Karena adanya perubahan ini. Oke, bagus. Ya. Kira-kira ada lagi? Kenapa biodiversitas di setiap negara itu berbeda? Katanya Reni tadi berbeda, kan katanya sih sama, tapi jauhnya berbeda. Selain dari pengaruh iklim, apa lagi kira-kira? Ada yang paham atau yang bisa memberikan komentar? Silakan. Sebelum kita masuk mereview. Oke, mungkin saya akan masuk saja ya. Sekarang mungkin ada sekalian akan bertanya-tanya, berapa besar biodiversitas kita di dunia? Biodiversitas itu biasa disampaikan atau diungkapkan itu adalah keanekaragaman hayati atau ya, seperti kita lihat di sini. Ketika kita melihat diagram ini, maka kita akan terlintas berpikir, bagaimana kita bisa mempelajari biodiversitas ini secara keseluruhan? Karena tadi yang disampaikan oleh saudara Mita dari tingkat gen sampai ekosistem. Bayangkan itu dari tingkat gen sampai ekosistem. Tetapi yang kita lihat secara garis besar, mungkin kalau secara bakteria kita akan melihat di sini ada pohonnya, ada air, ada eukarya. Ya. Jadi kalau dilihat dari sini kita kan sudah bisa membandingkan bahwa di mana kelompok-kelompok, kalau di dalam biologis ya, kita bisa melihat bahwa ada kelompok yang masuk dalam kategori bakteria. Artinya dia masuk dalam sebenarnya kalau dalam pelajaran biologi masuk yang namanya prokariot. Ya. Sedangkan kalau ekariot artinya kita salah satu contohnya hewan. Ya. Yang ada yang tidak besar yang disebut ekariot. Apa bedanya prokariot dan ekariot? Bedanya di mana? Adalah bedanya kalau di prokariot tidak memiliki namanya membran inti, sedangkan di ekariot punya membran inti. Itu saja perbedaannya sebenarnya. Kalau kita melihat secara sosialnya. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, di sini bahwa ini ada gambaran pohon filogenetik, di mana pohon filogenetik ini menggambarkan bahwa asal muasal keseluruhan manusia itu dari sekali nenek moyang yang kemudian dia mulai bercabang-cabang dan menemukan jadi satu spesies yang baru ya, berdasarkan morfologinya. Ada sekalian. Jadi ini ya kita lihat secara sistematiknya. Sekarang tadi ini ya. Jadi sebagai gambaran bahwa berapa jumlah jenis makhluk hidup. Kalau dilihat dari sini ada sekalian bahwa terlihat untuk hewan ya, untuk hewan saja
update-nya ya, diperkirakan bahwa untuk hewan ini kurang lebih 75,7% ya, atau sama dengan 1.324.000.000 untuk spesies dari hewan. Kita naik ke tumbuhan. Tumbuhan itu ada 15,4% ya, atau 270.000 tumbuhan yang ada di dunia. Nah, kemudian kita naik lagi, ada protista, ada bumi, ada bakteri, ada kait. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau kita melihat bahwa jumlah jenis makhluk hidup yang terbesar ini adalah hewan. Karena sudah hampir keseluruhan berdasarkan data yang ada, memang hewan ini yang rajin ataupun selalu diteliti oleh para peneliti. Ya, nah ini kita bisa melihat bahwa pembagian-pembagian dari animal tadi, kalau dilihat dari hewan itu ada beberapa bagian. Ya, nah di sini kita bisa lihat bahwa kelompok mana yang paling besar. Ya, kalau dilihat kelompok yang paling besar adalah kelompok yang hewan bertulang belakang atau vertebrate. Ya, di mana di sini kita bisa melihat ada kelompok mamalia, amfibi, kemudian reptil, kemudian burung, dan terakhir ada ikan, ada di sekalian. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata kelompok ikan ini adalah kelompok yang sangat besar jenisnya. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa luas lautan lebih besar dari luas daratan. Wajar, ya, jenis-jenis ikan paling banyak. Sampai saat ini para peneliti masih banyak yang belum terungkap jenis-jenis ikan yang khususnya laut dalam ada di sini. Nah, jadi sampai saat ini hanya bagian di permukaan saja yang terbuka ikan yang bisa diteliti sampai saat ini. Kita lihat berapa jumlah mamalia? Hanya 9,0%. Kalau dilihat 468.000 untuk kelompok mamalia. Yang kedua, ada kelompok amfibi atau sekitar 10% penyumbangnya ya, atau kurang lebih 5.200 jenis yang ada di dunia. Itu yang sudah teridentifikasi ya dari sekalian. Yang ketiga ada reptil 14% atau 7.280 jenis yang ada tersebar di dunia. Dan kemudian ada burung 19,0%, kurang lebih 9.000 ya 880 ya jenis yang ada di dunia. Kita ketahui bahwa burung juga ini adalah salah satu hewan vertebrate yang memiliki jenis terbanyak. Kenapa? Karena mobilitasnya bisa di mana saja. Adik-adik kalau mempelajari ornitologi atau ilmu yang mempelajari tentang burung, kita bisa mempelajari dan men-tracking burung-burung yang ada di Australia itu ketika dia akan mau ke Pasifik ataupun ke daerah Asia, Jepang, Korea, sebelum mereka akan berimigrasi, mereka akan singgah di Indonesia. Begitupun sebaliknya. Makanya ahli-ahli ornitologi itu biasanya akan sudah mengetahui bulan-bulan kapan burung-burung migrasinya akan sampai ke Indonesia. Dan salah satu yang menarik ada sekali dalam pelajaran ornitologi adalah ketika kita melihat ada beberapa jenis burung yang membawa bendera. Kalau di dalam ilmu ornitologi mereka diberi namanya ada semacam cincin atau penanda. Jadi setiap burung yang ada singgah itu akan dipotret oleh fotografi dari ornitologi, menandakan, oh burung kamu ada di Indonesia, burung kamu ini ada di Australia. Salah burung maksudnya Aves ya, Indonesia kurang pikirannya ya. Kalau saya bilang, Daus burung kamu ada di Australia, kalau ada sih burungnya sana. Ya tidak gitu ya. Ini adalah jenisnya maksudnya. Ya, jadi kita ketahui bahwa burung ini adalah salah satu hewan yang memang bisa sampai 24 jam melakukan penerbangan. Ada sekali. Jadi mereka bisa hidup di udara, kawin di udara. Itulah demikian burung ini, ya. Apalagi burung-burung migrasi. Kecuali burung-burung yang bahaya itu ada ya, ada sekali. Seperti itu. Begitu pun dengan ikan. Ikan ini apa ya? Kalau dibilang adalah salah satu
hewan yang sangat unik. Ya, sangat unik dari mana? Kita bisa ketahui bahwa ikan ini berada di perairan laut maupun di perairan sungai. Ya, mungkin ada yang bertanya atau apa bedanya ikan air tawar sama ikan laut? Mungkin Randy bisa jelaskan tak? Kira-kira bedanya ikan air tawar dan ikan laut apa yang Rahmat Randy tahu? Coba silakan. Kira-kira. Ya, ikan air tawar apa? Apakah dari segi bentuk morfologinya? Apakah dari segi bentuk ukurannya ataupun bentuk dari yang lain? Ini bisa disampaikan ya seperti apa bedanya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira kalau ikan air tawar kita pindahkan ke laut, hidup nggak? Nah, kalau ikan laut kita pindahkan ke air tawar, hidup nggak? Laut ke air tawar, hidup nggak? Hidup nggak? Sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya ikan air payau kita pindahkan ke air tawar, hidup nggak? Apa contohnya? Ada yang tahu? Salmon. Ini kita dapat tahu dia salmon tadi ya. Ikan salmon itu adalah sebenarnya ikan perairan laut. Ya. Tapi ketika dia mau bertelur, itu dia akan naik ke sungai. Sampai berapa kilo dia naik, dia tetaskan telurnya di pinggir-pinggir sungai. Makanya kalau kita biasa nonton di National Geographic, akan unik itu ikan salmon naik. Ada beruang yang harus menangkap makan juga. Tidak, sebenarnya salmon itu naik untuk bertelur ke aliran sungai. Nanti habis setelah itu mereka kembali lagi. Itu uniknya sampai sekarang peneliti masih bertanya-tanya seperti apa terjadinya osmosis difusi. Kan pasti ada perbedaan tekanan di sana. Ya kan, ikan-ikan yang tadinya dari laut dalam pergi ke sungai. Nah, tapi ternyata ada yang mengungkapkan bahwa memang salmon itu kemampuannya bisa 2-4 ya di sungai, tetapi tidak butuh lama waktunya. Nah, sampai di sebatas itu mereka melakukan penelitian, belum sampai ke detailnya lagi. Jadi masih itu pengungkapan. Jadi ada sekalian, ini saya mau menjelaskan bagaimana kita melihat bahwa khususnya lebih spesifik ke Indonesia, biodiversitas kita di Indonesia ini sangat cukup besar. Karena kita Indonesia ini dikenal dengan namanya mega biodiversitas. Adalah salah satu negara penghasil jenis-jenis ikan keragaman hayati terbesar setelah negara Brasil. Ya, Indonesia. Ya, jadi makanya kalau kita tinggal di Indonesia ini, kita dimanapun hidup aman saja. Kenapa? Kita sumber makanan ada di sekitar kita. Betul, mungkin ada yang suka makan ikan apa, tapi dimanapun kita berada, sebenarnya Indonesia ini tidak kekurangan namanya pangan, sandang tidak kekurangan, karena kita memang sudah terpenuhi. Hanya bagaimana kita kelola dengan baik, ya. Pastinya kita gunakan prinsip-prinsip konservasi lagi di sini, ya. Karena kalau kita sudah bermain dengan biodiversitas, itu pasti kita selalu membawa namanya konservasi. Mungkin ada yang paham enggak apa itu pengertian konservasi? Biasanya kita juga sudah belajar tentang konservasi. Dalam konservasi itu ada 3. Biasanya apa? Perlindungan, pelestarian, terakhir pemanfaatan secara bijak. Itu konsep dari konservasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Jadi kita harus memahami itu. Kalau kita menjadi risetnya sebagai orang biodiversitas. Kalau dengan adanya itu. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah biodiversitas, program studi S1 Biologi Fakultas Ilmu Hayati Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.